warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku MTS Surya Buana? Kembali lagi bersama Bu Muftah dalam pembelajaran PKN kelas 8. Pada pertemuan kali ini izinkanlah Bu Muftah akan menjelaskan kaitannya dengan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin Bu Muftah sudah menjelaskan kaitannya dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 45 dan makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, selanjutnya Bu Muftah akan menjabarkan kelanjutan dari materi kemarin. Namun sebelumnya silakan anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Kompetensi dasar yang akan kita capai sama dengan pertemuan kemarin, yakni menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, kaitannya dengan keterampilan yang akan kita capai, yakni menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran, yakni siswa diharapkan dapat menyebutkan macam-macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat konstitusi dan juga siswa dapat menyebutkan sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama akan kita pelajari yakni kaitannya dengan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni ada 4. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau yang ditanyakan kemarin sudah Bu Muftah jelaskan bedanya konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau konstitusi itu bisa tertulis dan tidak tertulis, tetapi kalau Undang-Undang Dasar 45 bentuknya selalu tertulis dan dibukukan. Bentuk negara pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yakni bentuk negaranya adalah kesatuan, di mana dalam sebuah negara tidak ada negara lagi. Dan bentuk pemerintahan ketika konstitusi diberlakukan di Indonesia semuanya sama, yakni republik. Jadi nanti Bu Muftah tidak akan menjelaskan undang-undang RIS itu bentuk pemerintahannya seperti apa, karena 4 macam ini konstitusinya sama bentuk pemerintahannya, yakni republik. Sedangkan sistem pemerintahan yang dipakai pada saat Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana kepala negaranya dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Jadi kewenangan tertinggi dalam sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 45 dipegang oleh satu, yakni seorang presiden. Jadi yang mengesahkan, yang melaksanakan undang-undang juga seorang presiden. Setelah itu ganti lagi konstitusi di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS tahun 1949. Nah, bentuk negaranya berbeda. Dari kesatuan menjadi bentuk negara serikat atau yang biasa disebut dengan federal, negara bagian. Jadi dalam sebuah negara ada negara lagi. Loh Bu, apakah Indonesia seperti itu? Iya. Jadi dulu ada campur tangan dari Belanda yang ingin menguasai Indonesia lagi setelah merdeka dengan mengubah Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Jadi ada negara bagian. Jadi dulu namanya negara Pasundan, negara Jawa Timur. Nah, itu dijadikan negara, di mana ada negara Republik Indonesia yang ada di atasnya negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, di atasnya lagi dalam negara
Republik Indonesia ada negara Republik Indonesia Serikat yang dibawahi oleh orang Belanda. Nah, setelah dirasa oleh bangsa Indonesia itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya, maka Undang-Undang Dasar RIS ini diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi peralihan dari Undang-Undang RIS ini digantikan menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang bentuk negaranya dikembalikan lagi seperti Undang-Undang Dasar 45, yakni bentuk negaranya adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya masih parlementer. Nah, sama dengan Undang-Undang RIS, sistem pemerintahannya masih parlementer, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bedanya apa, Bu? Apa yang lebih tinggi? Presiden apa Perdana Menteri? Nah, kalau dalam sistem pemerintahan parlementer yang berhak menjalankan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri, sehingga kewenangannya melebihi kewenangan seorang presiden. Karena seorang presiden di sini hanya sebagai lambang saja. Jadi hanya mengesahkan peraturan yang akan dibuat. Yang lebih berwenang adalah Perdana Menteri. Nah, setelah itu diganti menjadi Undang-Undang Dasar 45 seperti awal konstitusi yang berlaku di Indonesia. Loh, kenapa Bu kok kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Ternyata setelah diuji coba, konstitusi yang paling sesuai dengan Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Terbukti dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59 yang kaitannya dengan bubarkan Badan Konstituante, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 dan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Nah, ini sedikit cerita kaitannya dengan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Selanjutnya, karena tadi Bung Ta sudah menjelaskan Undang-Undang Dasar RIS, nah sekarang Bung Ta akan menjelaskan perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan Konstitusi RIS 1949. Yang pertama, peraturan tertulis ketika Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi, peraturan bisa tertulis dan secara lesan atau tidak tertulis, atau yang biasa kita kenal dengan konvensi. Dalam Undang-Undang Dasar bersifat dasar dan belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaranya. Jadi ketika pemerintah melakukan kesalahan, tidak ada sanksi yang didapatkan. Sedangkan di konstitusi RIS bersifat dasar, belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaranya, timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Jadi di sini lebih ditekankan kaitannya dengan praktek penyelenggaraannya. Selanjutnya kaitannya dengan kandungan pokok-pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki hak jaminan untuk melaksanakan kehidupannya, misalnya jaminan untuk hidup, jaminan untuk berkeluarga, jaminan untuk menjadi anggota partai politik, itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Poin yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental atau penting. Jadi kaitannya dengan susunan ketatanegaraan, kaitannya dengan pemerintahan berarti. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamen. Jadi tidak hanya pemerintahannya saja, tetapi juga tugas-tugasnya sebagai anggota pemerintahan dijabarkan dalam isi pokok Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan di sini dalam Konstitusi RIS muatan ketentuannya sebagai berikut. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi dalam konstitusi RIS itu dibedakan. Kalau lembaga eksekutif berarti yang menjalankan pemerintahan saja.
Sedangkan lembaga legislatif ya yang membuat peraturan atau undang-undang. Sedangkan yudikatif tugasnya adalah menghakimi. Nah, yang kedua kaitannya dengan hak asasi manusia. Jadi di sini dikaitkan dengan hak sebagai warga negara, hak sebagai manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Ada kaitannya dengan amandemen. Jadi di sini ada ketentuan cara mengubah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang akan kita pelajari kaitannya dengan sifat Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, sifat konstitusi. Jadi sifat konstitusi dan sifat Undang-Undang Dasar 45 ini ada sedikit perbedaan, tergantung dilihat dari sifatnya. Yakni yang pertama, fleksibel atau luas. Jadi kalau fleksibel bisa diartikan dengan elastis, bisa berubah-ubah. Sedangkan yang kedua, ini artinya adalah rigid atau kaku, yang tidak bisa mengikuti zaman. Jadi saklek itu saja. Di sini ada 2 poin kaitannya dengan sudut pandang. Bisa itu termasuk konstitusi fleksibel atau konstitusi yang rigid. Misalnya saja, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Jadi kaitannya dengan amandemen tadi. Kalau bisa diamandemen berarti namanya fleksibel atau luas. Tetapi kalau tidak bisa mengikuti zaman atau tidak bisa diamandemen, maka dinyatakan sebagai sifat yang rigid atau sifat yang kaku. Sudut pandang yang kedua dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau tata caranya lebih mudah, itu namanya fleksibel. Tetapi kalau tata caranya rumit sehingga tidak bisa dilakukan perubahan, itu namanya rigid. Jadi ada 2 poin, mudah perkembangan zaman atau cara mengubahnya dilihat dari mana. Nah, seperti itu. Jadi 2 poin ini, fleksibel ataupun rigid, bisa melalui sudut pandang 2 poin ini, tergantung yang mana, yang mudah apa yang susah, seperti itu. Selanjutnya, sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama jelas tertulis, yang Bu Mita jelaskan tadi, kaitannya dengan bisa dibukukan atau dibaca. Yang kedua, singkat atau supel. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini memuat tentang pokok-pokoknya saja, makanya disebutkan singkat dan supel. Nah, kalau misalnya dikembangkan, itu namanya bukan Undang-Undang Dasar 45, tetapi bisa bentuknya dalam undang-undang, karena undang-undang ini adalah penjelas dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau misalnya dalam Undang-Undang Dasar 45 ada beberapa pasal yang memuat tentang hal-hal yang berbeda, misalnya tentang otonomi daerah, misalnya tentang HAM. Nah, kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 di situ kan banyak. Jadi tidak hanya HAM saja, banyak sekali yang dijabarkan, tetapi tidak banyak penjelasannya karena dijelaskan kembali dalam undang-undang. Kita kasih contoh 1. Misalnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu kan memuat tentang pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah itu kewenangannya apa ketika dia menjalankan otonomi daerah? Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dijabarkan hanya poin-poinnya saja. Tetapi nanti kalau kalian ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Seperti itu. Itu contoh dari sifat Undang-Undang Dasar 45 yang singkat. Yang ketiga merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Nah, nanti kita akan mempelajari kaitannya dengan tata urutan perundang-undangan di pertemuan selanjutnya. Kaitannya dengan itu, Undang-Undang Dasar 45 ini adalah hukum tertinggi dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada peraturan di bawahnya
yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 maka tidak akan diberlakukan. Karena Undang-Undang Dasar 45 ini adalah pokoknya dalam membuat sebuah peraturan di Indonesia. Yang keempat, memuat norma-norma dan aturan-aturan. Ini sudah jelas kaitannya dengan ketentuan yang ada dalam kehidupan di Indonesia, kaitannya dengan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, alinea pertama itu menjelaskan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tercantum dalam Pancasila sila ketiga. Yang selanjutnya, alinea kedua, negara mewujudkan keadilan sosial. Jadi, sama halnya dengan sila kelima. Alinea ketiga, atas berkat rahmat itu, pokok pikirannya adalah tentang negara yang berkedaulatan rakyat atau dalam sila keempat. Yang terakhir, alinea keempat, di situ sebenarnya banyak sila Pancasilanya, tetapi kalau kita kaitkan dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, yakni ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, atau terdapat dalam sila 1 dan sila kedua. Nah, sebelum Bu Muta memberikan kesimpulan, Bu Muta akan memberikan tugas hari ini, yakni ada 2 pertanyaan. Yang pertama, silakan kalian sebutkan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan ketika Indonesia itu menganut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yang kedua, buktikan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu menganut sifat fleksibel dan juga rigid. Dari mana, Bu? Soal yang kedua, bisa kalian lihat dari isi Undang-Undang Dasar 45 yang 2 poin tersebut, pembukaan atau pasal-pasalnya. 2 poin ini termasuk yang fleksibel atau yang rigid, berikan alasannya. Nah, sekian dari Bu Miftah. Kalau kita tarik kesimpulan bahwasanya konstitusi itu memiliki sifat yakni fleksibel dan rigid, sedangkan Undang-Undang Dasar 45 itu melebihi itu, tidak hanya fleksibel dan rigid, tetapi juga tertulis, memuat tentang norma-norma, dan juga memuat tentang hukum tertinggi yang positif. Sekian dari Bu Miftah yang bisa Bu Miftah sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan bab yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.